kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian pada Kamis sore hari ini dengan keadaan sehat dan semoga penuh berkah. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Nah, pada sore hari ini yang cerah dan bahagia, insya Allah kita akan mendengarkan kajian dari Ustazah Firda dengan tema tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sepertinya sangat menarik ya dari ininya judulnya. Nah, langsung saja untuk kajian saya serahkan kepada Ustazah Firda. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Ibu. Cash 1 miliar 1 triliun udah pernah lihat Bu uangnya, bentuknya, fisiknya? Belum ada di TV ya Bu ya. Sitaan korupsi ya Bu, koruptor. Iya, banyak sekali ya Bu ya. Itu buat apa gitu loh ya. Iya, kalau enggak serakah gitu, hawa nafsu ya Bu ya. Masya Allah. Gih. Iya ya Bu ya, berkah. Nah, kalau berkah tuh berbeda rasanya, aneh, tenang, ayem, tambah apa ya, bermanfaat. Keberkahannya atau manfaatnya luas gitu. Itu namanya harta yang berkah. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini ya Bu ya. Moga-moga Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman sampai sore hari ini, dari mulai bangun pagi sampai nanti insya Allah berikan rezeki umur, sisa umur kita ya Bu, sisa ya Bu. Iya. Waalaikumsalam, Masya Allah, alhamdulillah, cerah nih. Seperti cuaca pada hari ini ya Bu ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nikmat iman, ya, nikmat kesehatan, nikmat apa Bu? Bermajelis ilmu, melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu yang insya Allah beribu-ribu malaikat hadir pada majelis ilmu dan mengijabah doa-doa dan hajat ikhtiar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, anak-anakku sholihah yang Ibu sayangi, yang Ibu banggakan ya. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita masih berkumpul, bertemu. Karena apa Bu? Satu tujuannya adalah karena mengharap ridho Allah. Karena usia kita siapa yang tahu, ya Bu ya. Kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Tapi salah satu yang membuat kita masih tegak berdiri gitu kan. Kalau lagunya itu ada Bu, hari ini gitu kan. Adalah gitu kan. Itu kan lagu, itu zaman jahiliyah saya dulu penyanyi Bu. Ya kan? Ku di sini gitu kan. Artinya apa? Kita bertegak di sini itu pasti karena kuasa Allah. Tidak ada keraguan 1% pun. Artinya
salah satu yang membuat kita kuat teguh berdiri adalah semua karena Allah. Nah, itu Bu, bukan karena manusia, tapi karena Allah yang membuat kita kuat tegak berdiri di tengah-tengah bahtera, prahara, apa Bu? Tindasan ekonomi yang begitu sangat kuat gitu ya Bu, serba mahal gitu kan. Tontonan yang apa Bu? Mempertontonkan bukan tauladan, tetapi apa? Bukan tuntunan, tetapi tontonan-tontonan yang melenakan. Tontonan-tontonan yang menjerumuskan. Banyak sekali Bu. Nah, salah satunya adalah kenapa kita kuat adalah karena kita memiliki kedekatan kepada Sang Pencipta. Kedekatan, Bu, orang yang dekat sama Allah tuh berbeda Bu. Tenang, ketika ngomong juga tenang, ngeresep di hati. Nah, kedekatan kita kepada Allah tuh bisa kita tempuh dengan cara apa Bu? Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak meminta ampun kepada Allah. Mengakui kesalahan, memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah. Karena kita hanya adalah hamba. Hamba itu ya manut Bu, manut Sang Pencipta. Artinya kita diciptakan oleh sesuatu yang lebih besar, akbar, yang kuat, yang besar. Kita itu hamba. Hamba itu gak bisa apa-apa Bu, manut aja. Sak dermo nglampahi, ya gak Bu? Dengan catatan apa? Dengan catatan menuruti semua syariat yang telah ditetapkan oleh Pencipta. Nah, kadangkala kita itu sombong. Kita itu apa Bu? Tidak sadar bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah. Garis bawah, hamba Bu. Hamba adalah orang yang lemah, orang yang diciptakan oleh seorang pencipta. Jadi gak usah neko-neko, udah dikasih jalan, ya kita jalan gitu ya Bu, sesuai dengan tracknya, jalurnya. Nah, caranya untuk kita supaya on the track atau kita dekat sama Allah adalah minta ampun, perbanyak minta ampun kepada Allah. Lalu apa Bu? Mengakui kesalahan-kesalahan. Dan dengan wasilah apa Bu? Dengan wasilah doa-doa yang kita panjatkan. Bu, ujian kita tuh belum seberapa Bu. Ujian-ujian para nabi Bu, para rasul Bu, lebih dahsyat daripada kita. Tapi banyaknya kita belum apa-apa udah gak sabar. Kapan ini selesai? Kata Rasulullah SAW, ini umatku yang terburu-buru dalam berdoa, gak sabaran ini. Sedangkan kita tahu Bu, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, ya yang terkenal, kenapa Bu Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus, gelap gulita. Tapi dia selalu memohon Bu. Memohon apa? Merendahkan diri. Bu, Allah tuh suka sama hamba yang merendahkan diri. Syarat doa yang pertama adalah apa Bu? Kita itu merendah Bu. Kita tuh merasa bahwa kita tuh gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi jangan ada sedikit pun zarah kita merasa kita mampu, kita kuat, kita kaya, punya rezeki yang banyak itu karena kita kerja keras. Salah besar. Kita pinter dapat kumlot A gitu kan, atau nilai A, nilai 100 itu karena kita pinter. Karena kepintaran kita. Salah besar. Allah yang izinkan itu. Bukan karena kita yang kuat, tapi karena Allah yang izinkan. Jadi jangan suka sombong. Itu di mana Bu? Di kutub utara. Di sini nggak ada insya Allah. Ya nggak Bu? Artinya apa Bu? Kutub utara. Artinya kita itu hamba Bu. Jadi merendahlah. Ketika Allah tuh
Allah tuh senang sama orang yang merendah, sama hamba yang merendah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Maha suci Allah gitu kan. Tidak ada pertolongan selain pertolongan Engkau ya Allah. Jadi yang pertama, adab dalam berdoa ya adalah merendah, memohon. Jadi apa Bu kaitannya dengan tidak ada yang mustahil bagi Allah pada saat ini? Tema yang saya bahas adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu? Karena kita akan belajar tentang fokus tentang apa Bu? Istighfar. Bagaimana keutamaan atau dahsyatnya sebuah kata istighfar, kalimat istighfar. Bu, nyun sewu, saya sharing ya Bu, semoga ini menjadi bukan ujub, bukan ria, tetapi ini dapat diambil hikmahnya bagi ibu-ibu dan solihah semua. Bu, siapa yang tidak mau ke Baitullah Bu? Semua pengen ke Baitullah. Dengan apa Bu? Kalau kata Kiai Lukman, guru kami, insya Allah ke Baitullah dengan cara-cara terbaik, waktu terbaik, fasilitas terbaik, bersama orang-orang baik. Itu doa yang diajarkan oleh Kiai Lukman. Bu, saya mau cerita ya Bu, biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi saya mau cerita bahwa apa yang kita prasangkakan, apa yang kita yakin, karena syarat doa itu adalah dua ya Bu ya. Syaratnya apa? Yakin. Lalu yang kedua, prasangka baik. Jadi tidak boleh ada sekelibatan sedikit pun 1% atau 2% pun prasangka buruk terhadap Sang Pencipta, terhadap Allah. Bu, ini semoga menjadi doa ibu-ibu, semoga saya dimudahkan dalam menjalankan ibadah umroh bersama suami nanti insya Allah Februari Bu. Jadi ceritanya Bu, saya mau cerita Bu, kenapa? Ini bukan semoga ini sebagai sebagai hikmah bagi ibu-ibu semua dan saya juga sebagai pengingat bahwa agar senantiasa bersyukur, mawas diri. Bu, ceritanya suami saya itu, saya cerita ya Bu, di bulan Februari atau Maret tahun 2005, qadarullah suami saya mendapat hadiah umroh Bu, melalui gerakan infak beras. Lewat gerakan infak beras, lewat orang baik yang punya pondok di Kulon Progo Bu. Nah, waktu demi waktu kita menunggu. Suami saya yang dapat Bu, saya belum waktu itu. Lalu yang kedua, bulan kedua berjalan, bulan ketiga berjalan. Saya langsung bilang, ketika suami saya dapat, saya bilang, ya aku ikut, insya Allah ikut mah, ikut. Suami saya bilang gitu. Ya, mbuh piye carane Bu, MPC, mbuh piye carane gitu. Pokoknya yakin dulu. Saat itu qadarullah, sebenarnya ketika dapat hadiah umrah suami saya itu adalah gelombang kedua. Di tahun sebelumnya sudah ada relawan yang diumrohkan Bu dari orang baik tersebut yang punya pondok di Kulon Progo. 1 bulan kemudian ketika dikabari itu langsung berangkat kalau yang gelombang 1. Nah suami saya tuh belum berangkat Bu. Sampai Waalaikumsalam, sampai di akhir tahun dijanjiin Oktober, Desember. Akhirnya apa Bu? Kami perjalanan itu kami pasrah. Di bulan, kalau nggak salah di bulan Agustus, qadarullah ada orang baik saudara, qadarullah masih hubungan saudara. Saya ditelepon waktu itu hari Jumat. Dek, mau umroh? Siapa yang nggak mau? Saya ditanya seperti itu. Terus akhirnya alhamdulillah Bu, lewat orang baik saya diumrohkan dan disarankan untuk daftar bersama suami saya. Saya sudah daftar Bu, tapi itu
ujian kesabaran belum selesai, Bu. Gelombang 1 itu 1 bulan langsung berangkat, Bu. Ini dari Februari, Bu, sampai bulan Desember kok belum kunjung datang gitu kan kabar itu. Nah, qadarullah pada bulan September apa November ya, Bu, saya diberikan tiket gratis untuk kajian Ustadz Irfan Rizky Has. Kalian mesti tahu ya. Irfan Rizky Has, IRH. Jadi Ustadz tersebut kondang, Bu. Di TikTok atau di YouTube itu kondang. Dari Magelang kalau nggak salah. Dari Magelang, lulusan Mualimin. Tapi udah tingkat nasional Ustadz tersebut. Nah, saya dikasih tiket gratis yang seharusnya saya harus belanja 300.000 di supermarket Pamela. Nah, qadarullah supermarket Pamela itu menantunya teman baik saya ketika kuliah. Saya dikasih cuma-cuma, Bu. Saya tidak harus belanja 300.000 untuk mendapatkan tiket tersebut. Tiket untuk nonton kajian di hotel, Bu. Bersama orang-orang tokoh-tokoh masyarakat di Jogja waktu itu. Nah, tokoh-tokoh dakwah juga. Saya dikasih, Bu, tiket itu secara cuma-cuma. Nah, pada malam harinya saya langsung masukin tuh, Bu, nomor registrasi melalui HP ya, Bu. Saya masih ingat nomor saya tuh 648, Bu. Itu bulan September apa November. Tetapi ternyata Bu, singkat cerita, saya berangkat bersama suami saya ternyata juga Allah izinkan rezeki dapat tiket gratis juga, Bu. Jadi saya suami istri datangnya. Itu adalah 50 tahun Pamela Supermarket. Kalau sudah tahu Pamela Supermarket, Ibu Nardi Syahuri. Ya, beliau pembina yayasan kami. Madrasah yang saya ngajar di sana, Bu. Nah, qadarullah kami datang itu saya terlambat karena memang saya itu hari Ahad agak santai, saya jogging dulu sama suami gitu kan. Tapi pagi itu saya ngerasa tenang gitu, Bu, ngelakuin semua tuh tidak terburu-buru walaupun itu terlambat untuk datang ke kajian. Gerbang sudah tutup, Bu, tapi saya masih dipersilahkan untuk masuk ke dalam hotel Sahid waktu itu bersama suami. Saya dikasih nomor gelang yang berbeda dengan nomor tiket yang saya masukkan ketika malam untuk registrasi. Nah, nomor tiket saya di HP itu 648, sedangkan nomor gelang saya itu 108, Mbak. Saya bingung karena saya terlambat, ya itu catatan. Saya terlambat, katanya perhatikan nomor undiannya. Ketika grand prize kedua, Bu, grand prize kedua itu pengumuman dapat mesin cuci. Saya tuh cuma mikir gini, Bu, ya Allah semoga saya dapat mesin cuci saya rusak gitu kan ya. Ternyata, Bu, karena tiket saya tuh dimasukin tas saya tuh dalam dan saya fokus ke nomor gelang di tangan 108. Ya qadarullah lah, Bu. Itu yang namanya belum rizki. Grand prize pertama tuh umroh, Bu. Nomor saya keluar, Bu, 648. Badan saya tuh qadarullah, Bu, ya. Bukan badan door prize sebenarnya. Jadi saya tuh santai aja gitu. Ketika dipanggil sampai 3-4 kali, saya baru sadar, itu kok kayak nomor saya dipanggil. Tapi saya di belakang karena terlambat, bokong saya tuh nggak bisa naik gitu untuk ngangkat gitu. Qadarullah, Bu. Itu grand prize pertama umroh. Itu kan yang ditunggu-tunggu saya, 1 sheet lagi untuk bisa berangkat umroh. Suami saya sudah qadarullah sudah dikasih umroh gratis, sedangkan saya belum gitu kan, belum dikasih. Saya ingin segera berangkat untuk umroh. Tapi, Bu, sing jenenge urung rizki di depan mata tuh ya kayak gitu, Bu. Saya tuh itu nomor saya, tapi di MC-nya sudah balik ke belakang untuk mencari nomor yang kedua karena nomor saya tidak ada yang menanggapi. Saya cuman itu nomor saya lemes, Bu. Itu nomor saya. Sampai, Bu,
ini badan saya nggak bisa ngangkat. Terus sekeliling saya bilang, Mbak dapat apa? Dapat umroh Bu. Sekeliling saya terus, Mbak insya Allah diganti yang lebih baik, diganti yang, pada ngedoain semua Bu. Saya merinding. Karena saya mikir ya sudah itu bukan rezeki saya, walaupun saya gelonya minta ampun ya Bu. Terus, nah ketika pulang sekeliling saya pada bilang, istrinya dapat umroh loh Pak sebenarnya. Terus suami saya langsung bilang gini, ayah yakin, nepuk pundak saya, ayah yakin waktunya akan segera datang. Saya langsung tenang kan Bu, digituin. Terus ya udah bismillah. Walaupun di rumah saya nangis Bu ketika ngaji, gelo banget kan Bu ya, udah di depan mata gitu kan. Itulah Bu, kalau belum rizki tuh kayak gitu. Nah qadarullah berlalu bulan demi bulan, akhirnya kemarin kita sempat rihlah ke Bromo bersama relawan gerakan infak beras. Di dalam jeep ya Bu, di Bromo itu kan naik jeep ya Bu. Ditanya sama temennya suami saya, kapan ini anaknya mau ke Kairo? Insya Allah ya Pak, besok berangkat tanggal 18. Terus waktu itu rihlah ke Bromonya tanggal 8 kalau nggak salah, 8 Desember. Sedangkan anak saya berangkat tanggal 18 Desember kalau nggak salah Bu. Nah intinya pada saat itu tuh diaminkan semua, suami saya bilang besok saya nengok anak saya sambil umroh. Seperti itu Bu. Walaupun ini belum terjadi Bu, qadarullah pulang, diaminkan semua tuh Bu sama teman-teman di jeep. Sama Pak Jono, waktu itu Mas Mus gitu kan. Qadarullah, suami saya ngomong kayak gitu Bu, besok umroh sambil nengok anak saya di Kairo. Pulang dari Bromo Bu, ini saya cerita kenapa, karena kaitannya tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita yakin. Pulang dari Bromo Bu, saya qadarullah malam lagi di toko, suami saya di rumah, langsung dijapri oleh orang baik yang ngasih umroh selama ini, yang belum ada kabar bahwa kita dapat paket 19 hari 3 hari ke Mesir, Kairo. Coba bayangin Bu, itu doa siapa Bu? Doa orang-orang baik. Dan ketika safar itu adalah waktu mustajab untuk berdoa Bu, doa yang besar. Suami saya bilang kayak gitu Bu ketika di bis, ayo lagi safar, doa yang besar. Bu, umroh tuh biasanya 9 hari, ini 19 hari Bu. Dapat paket eksklusif bersama apa Bu? Dengan cara terbaik, waktu terbaik, bersama orang-orang baik, fasilitas baik. Itu doa yang Kiai Lukman ajarkan kepada kami sebagai santrinya. Cara terbaiknya alhamdulillah kita dapat gratis Bu. Waktu terbaik, anak saya sudah masuk ke Kairo, saya sudah selesai kuliah, sudah wisuda. Tadinya memang diiming-imingi Oktober November, saya belum selesai wisuda Bu, masih sibuk skripsi. Bersama fasilitas terbaik Bu, 19 hari Bu. Itu lebih lama lebih mahal. Dan qadarullah, saya selalu ditanyain sama saudara saya yang ngasih umroh gitu kan, kapan Dek berangkatnya? Doainnya tuh insya Allah Ramadan. Saya bilang gitu Bu, saya pengen banget umroh Ramadan. Saya dapat Bu di 9 hari pertama Ramadan, 19 hari paket itu. Mohon doanya Bu, Februari besok berangkat 19 hari. Nah alhamdulillah lagi Bu, dapat update lagi Bu, cerita. Dapat update lagi bahwa kita akan ke Turki. Kurang lebih 25, saya merinding Bu ceritanya. Kayak mimpi Bu, kayak mimpi. Tapi saya yakin kalau kita punya punya kepengenan, lalu kita punya tirakat, punya doa orang-orang baik. Jangan sampai Mbak, kita tidak memanfaatkan doa orang-orang solih. Kita nggak pernah tahu Mbak, doa siapa yang diijabah. Nah ini kami sudah meningitis paspor, alhamdulillah sudah ada, tinggal menunggu Bu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Bu. Kami baru saja menyekolahkan anak kami Bu ke Kairo, bukan hal yang murah juga.
Kita nggak punya uang sepeser pun, Bu. Ngimpi, iya Bu, pengen apa Bu? Pengen minta ampun, kita banyak dosanya. Makanya saya bahas istighfar, Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Diresapi, Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kami tuh fakir ya Allah. Kami memerlukan, turunkan kebaikan kepada kami. Sangat memerlukan kebaikan. Bu, jadi kalau doa dibaca, artinya diresapi. Kadangkala itu kita jadi merinding karena apa? Kita merasa larut dalam doa tersebut. Nah, kembali Bu, ujian kita itu gak seberapa Bu. Kita tuh udah biasa. Anggap aja Bu, gak punya uang itu biasa, iya gak Bu? Pasti nanti polanya kosong diisi lagi, iya gak Bu? Tapi yakin uangnya bukan konsumtif, uangnya diberikan kepada yang membutuhkan. Kebaikan akan kembali kepada yang memberikan kebaikan. Yakin Bu, yakin. Kalau uang saldo kosong minta maaf gitu kan, maaf uang Anda. ATM, kita ke ATM terus ATM-nya minta maaf pada kita karena saldonya tidak mencukupi gitu kan. Itu udah biasa gitu kan. Mas, Bu, ujian kita tuh cuman kekurangan rezeki Bu, kekurangan harta. Banyak yang lebih susah Bu, apa Bu? Sakit, tidak kunjung selesai, ya nggak Bu? Tidak kunjung sehat, bertengkar sama suami, bertengkar sama istri tahunan, ada Bu. Qadarullah, tetangga saya baru tahu Bu, ini sedang di ICU sekitar 4 harian, suaminya nggak mau nengok Bu. Saya kasihan Bu, jangan sampai ridho suami menghalangi jalannya menuju Allah. Saya kaget, ya Allah gitu. Banyak yang lebih susah dari kita. Jadi jangan sampai, ya Allah kapan? Saya udah berdoa nih Allah. Ya enggak? Nabi Zakaria berapa Bu? 90 tahun, 100 tahun nunggu. Enggak punya anak Bu. Nabi Yunus. Jadi kalau ada yang 10 tahun belum punya anak, masih cemen ya Bu ya. Masih kecil. Tidak ada yang mustahil. Jangan sampai kita berprasangka buruk gitu kan. Nah, kembali ya Bu, istighfar ya. Dalam ujian ini yang berat kita hanya ingin doa kita kan dikabulkan. Tetapi kadangkala perbuatan maksiat kita lah yang menghalangi doa-doa kita naik. Ketika doa kita mau naik itu terhalang oleh maksiat-maksiat kita. Nah, padahal maksiat itu tuh kata Rasulullah sebenarnya dia zalim terhadap diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan maksiat sebenarnya kita merugi. Kenapa Bu? Karena menggagalkan anugerah hidayah, ya enggak Bu? Rahmat dari Allah. Doa-doanya jadi tidak naik, tidak terkabulkan. Nah, itulah yang menyebabkan maksiat-maksiat kita itu terus menggerogoti kita Bu. Ceritanya ada, saya dengar ya Bu di ceramahnya Oki Setiana Dewi itu bilang punya temen dia hafizah, tapi dia belum bisa meninggalkan tontonan yang tidak baik Bu, porno Bu. Sampai dia akhirnya memutuskan untuk memensiunkan HP-nya karena dia merasa bahwa ini luar biasa gangguannya. Itu kisah nyata Bu, Ustazah Oki Setiana Dewi cerita sendiri. Jadi luar biasa ketika kita ingin menggempur pertahanan setan ya Bu. Setan tuh paling senang sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau orang yang udah biasa mabok, udah biasa mencuri, berbohong, dibiarin aja juga nanti akan terbiasa ya Bu. Diujo aja. Nanti dia akan terpleset sendiri, terjerumus sendiri. Tapi dengan gigih, ya kan? Dengan gigih setan itu menggoda kita.
menggoda orang-orang solihah seperti kalian, ibu-ibu yang niatnya lurus mau ngaji ke masjid sini. Safinatun Najah. Oh, Karim. Najah tuh ada Bu soalnya. Safinatun Karim. Jadi luar biasa gitu kan. Justru kitalah Bu, jangan salah ya Bu. Setan di antara kita itu lebih banyak, lebih gigih daripada di luar sana di depan meja yang ada birnya, ada rokoknya. Lebih gigih. Nah, kembali lagi Bu. Begitu dahsyatnya istighfar ya, saya ceritakan ya Bu. Nah, jadi kisah penjual roti. Kenapa? Kita harus senantiasa istighfar. Istighfarnya apa Bu? Kenapa? Kita mohon ampun. Dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah, ya enggak? Ketika Allah sudah memberikan ampunan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi minta ampun dulu. Ya enggak? Minta ampun dulu baru Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu rahmat. Caranya gimana Bu? Mudah saja, dengan sering-sering perbanyak membaca kalimat istighfar. Nah, dahsyatnya istighfar itu kadang-kadang kita tidak sadar, ringan di mulut tapi membawa perubahan besar bagi kita. Ya enggak Bu? Kadang kita ngeming kayak Allah, istighfar gitu kan. Nah, kalau gitu berarti belum dalam ilmunya, harus banyak belajar. Oh, dahsyatnya istighfar apa ya? Yuk kita lihat. Nah, contoh ya, kisah dari penjual roti. Jadi ada bapak tua berasal dari negeri yang sangat jauh Bu. Pada saat itu dia nggak tahu, pengen banget pergi safar ke kota tersebut, padahal puluhan mil untuk datang ke kota B tersebut. Dia lalui bapak tua itu. Nah, ketika dia lelah, capek di jalan, dia mampir Bu. Mampir di sebuah masjid. Nah, dia kan lelah Bu, inginnya tidur. Saat itu tengah malam, belum waktunya sholat subuh gitu kan. Nah, kala dia di masjid gitu kan, ada marbot ya Bu di masjid itu tidak mengizinkan untuk tidur di masjid tersebut karena waktu sholatnya masih lama. Ini bukan tempat untuk tidur, diusir Bu bapak tua tersebut. Qadarullah Bu, di sebelah masjid itu ada sebuah rumah orang miskin, penjual roti. Nah, ketika itu penjual rotinya keluar. Bapak sudah lelah, sudah capek, perjalanan jauh. Bapak singgah di sini, menginap di sini, di gubuk kami. Akhirnya kerso Bu, menginap. Ketika menginap, lalu mohon maaf Bapak, saya tinggal ya Pak. Saya malam ini harus menyelesaikan adonan roti ini untuk dijual esok pagi. Ketika semalam itu ya Bu ya, itu kan malam ya, mampir gitu untuk tidur, untuk istirahat. Semalaman Bu, sampai menjelang subuh, dia letakkan adonan, lalu bumbu-bumbu untuk rotinya, ya. Terus tambahan-tambahan bahan untuk adonan kuenya, rotinya. Sambil apa Bu, setiap bahan satu demi satu dia membaca istighfar Bu. Dari mulai tengah malam sampai menjelang subuh. Terbangunlah bapak tua tersebut. Apa yang kau dapatkan dari lafal istighfar yang kau sampaikan, kau baca tiap sepanjang malam ini sampai pagi hari? Alhamdulillah Pak, Allah tidak pernah tidak memberikan semua hajat ikhtiar saya, kepengenan saya, doa saya selalu dikabulkan oleh Allah. Wasilah dari membaca istighfar. Nah, doa apa yang belum terkabulkan? Kalau kata
Kata bapak tua tersebut menanyakan kepada penjual roti, ada satu doa yang belum saya saya terima, dikabulkan, yaitu adalah saya ingin bertemu seorang imam besar yang jaraknya jauh ratusan mil dari sini. Dengan kemiskinan saya, dengan harta saya yang ini, saya tidak sanggup untuk pergi berguru ke sana. Siapakah gerangan nama imam tersebut? Dijawabnya Imam Hambali. Lalu bapak tua itu, Bu, apa yang terjadi, Bu? Bapak tua itu, saya merinding ceritanya. Bapak tua itu langsung berujar, langsung menimbali, Allahu Akbar. Ternyata istighfarmulah, wasilah istighfarmulah yang membawaku ke sini. Itu, Bu, Imam Hambali, Bu. Masya Allah. Iya, Bu, bapak tua itu. Masya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Bu. Dengan kalimat yang ringan di mulut tapi berat di timbangan. Kalau kita yakin, nah seberapa jauh keyakinan kita terhadap dahsyatnya istighfar. Nah, kita lihat, Bu. Nah, istighfar itu kan lebih daripada sekedar lisan, berat di timbangan. Berasal dari apa, Bu? Kata gofaro yang berarti menutup. Hakikatnya adalah memohon kepada Allah agar dosa kita ditutupi di dunia, tidak dipermalukan dan diampuni di akhirat, dihapus siksanya. Banyak mohon ampun, maka pintu pertolongan Allah, pintu ampunan akan dibuka, pintu-pintu kebaikan. Minta ampun dulu, gak usah neko-neko, Bu. Minta ampun. Lalu bagi seorang muslimah, istighfar itu bentuk pengakuan bahwa kita adalah hamba yang lemah. Tadi sudah saya sampaikan. Hamba tuh kerjaannya apa, Bu? Cuman nurut, ngikuti sang pencipta. Dan butuh penjagaan Allah, butuh pertolongan setiap waktu. Bu, jangan suka kita melampaui Allah. Kita tuh gak ada apa-apanya. We are nothing, Allah is everything. Kayak gitu, Bu. Kita tuh gak ada apa-apanya, Allah lah yang maha segalanya. Kadang-kala kita itu, kamu masih kecil, ibu nih sudah makan asam garam 1 truk. Kadang gitu kan, ke anaknya gitu kan, Bu. Ibu nih udah puluh ketawa ibu. Iya kan, Bu, kadang kamu sih belum tahu berumah tangga. Padahal anaknya sudah belajar, Bu. Kadang-kala kata-kata seperti itu melesetin, gak sengaja menyakiti hati anak kita, tidak diuongke. Padahal anak kita sudah beranjak dewasa, Bu. Dan sekarang ilmu pengetahuan makin mudah kita akses. Makin pinter anak-anak ibu, cucu-cucu ibu. Masya Allah. Jadi kalau itu diskusi, Bu, caranya. Bukan menjas bahwa ibu nih udah tahu asam garam gigi ibu udah putus 3 gitu kan. Jangan sampai seperti itu, Bu. Ya. Nah, ini, Bu, ya keutamaan. Nah, ada pesan khusus Rasulullah SAW dari Rasulullah untuk kaum wanita dalam sebuah hadis, ya, Bu. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim, Bu. Sahih, Bu. Nauzubillah min zalik. Kenapa, Bu? Bukan untuk menakuti, tapi ini adalah alarm kasih sayang, karena dakwah adalah wujud kasih sayang, Bu. Kalau ada yang cerewet itu karena masih sayang, tapi kalau perempuan udah diem, hati-hati ya, Bu, ya. Udah sakarepmu. Udah diem itu artinya udah jengkelnya tingkat apa, Bu? Tingkat dewa ya, Bu. Udah jengkel tingkat dewa. Jangan sampai. Kalau masih cerewet tuh berarti masih sayang gitu. Nah, agar muslimah apa, Bu? Lebih waspada terhadap dosa-dosa yang tidak kita sadari. Yang pertama, Bu, karena 20.000 kata nih, kata Ustazah Aisyah Dahlan gitu, sukanya gibah, bergosip, tapi itu di kutub utara, insya Allah di sini nggak ada gitu ya.
Iya Bu ya, nggak ada, amin gitu kan ya. Terus yang kedua Bu, astagfirullah, ini reminder bagi saya, kurang bersyukur pada suami. Hati-hati Bu, kurang bersyukur. Kalaupun kita kerja, niatkan untuk sedekah, ya Bu ya. Insya Allah bernilai pahala gitu. Jangan sampai pegel nih. Tapi kalau minta pijet nggak apa-apa Bu, kalau malam. Ada yang masih single ya, lupa. Nggak apa-apa ya. Lisan yang tajam saat marah tuh Bu. Kalau orang marah itu kan sudah dikasih tahu ya Bu, bahwa apa Bu? Ketika berdiri kita duduk gitu ya Bu ya. Lalu berwudu ya nggak Bu? Habis kalau duduk nggak reda juga, berbaring ya Bu ya. Kalau kita tinggal tidur ya Bu. Kalau perempuan biasanya gitu Mbak. Iya, ayo tinggal tidur aja gitu kan. Tapi tetap Bu, jangan jadi bom waktu. Tetap komunikasi itu efektif, itu sangat penting. Jangan sampai kita memendam terus jadi penyakit. Nggak mau saya Bu, saya udah gemuk, nggak usah dipendam, lemak aja udah banyak gitu kan. Gitu ya, saya nggak mau Bu. Tapi cari waktu-waktu yang golden time, artinya menjelang tidur ya kan, atau ketika lagi kenyang perutnya suami gitu, lagi asik gitu ketika ngomong. Artinya kalau ada kata-kata di medsos tuh bilang gini, ucapan istri tuh banyak benernya, tapi caranya yang nggak bener. Jadi kadang-kadang banyak benernya gitu kan. Kenapa? Karena perempuan tuh diberikan apa Bu, naluri Bu ya. Iya, diberikan naluri. Yang kadang-kadang laki-laki tuh nggak nyampe loh Mbak. Besok kamu kalau nikah baru ngeras. Iya, kadang-kadang ngeyel laki-laki tuh ya Bu ya, karena pakainya logika. Tapi perempuan tuh nalurinya tajam, setajam silet gitu. Udah nggak ada kan Bu ya? Udah nggak ada, alhamdulillah. Udah hijrah MC-nya. Ya, gitu ya. Nah, artinya apa Bu? Hati-hati kalau marah. Hati-hati. Ya, lakukan sunnah-sunnah. Berwudu, sholat, ketika masih ya duduk, lalu tiduran gitu kan. Lalu sampai ujung nggak rambung juga, komunikasikan dengan baik di waktu terbaik gitu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, Quran surat Nuh ayat 10 gini, ini ya. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafura. Artinya apa Bu? Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Bu, dosa kita banyak, tapi ampunan Allah lebih luas. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka buruk, jangan pernah kita kecil hati terhadap rahmat Allah. Bu, sudah dengar kan mungkin cerita tentang pelacur ya Bu ya, memberi minum kepada anjing. Tapi bukan berarti kita menghalalkan hal itu. Artinya dia dosanya saja jelas ya Bu. Nah, kita juga jelas. Artinya rahmat Allah tuh besar. Jadi jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Dan Bu, dalam surat Nuh itu juga disampaikan bahwa kalau kita kekeringan, lanjutannya ya Bu, kalau kita kekeringan, kita nggak punya anak gitu kan. Karena Bu, ujian terbesar tuh adalah nggak punya keturunan Bu. Nabi Zakaria, Nabi ya Bu ya, Yahya, nah, itu tuh dikasih anaknya ketika umur berapa Bu? Rambutnya sudah beruban, kulitnya sudah keriput, tulangnya sudah kelihatan, tapi dia tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Terus berdoa, memohon ampun. Karena Allah itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu Maha Pemberi, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nah, karena apa Bu? Tauhidnya kuat.
Yakin seyakin-yakinnya, tidak berharap kepada makhluk, Bu, berharapnya kepada Sang Pencipta. Karena kita adalah hamba. Jadi Quran surat Nuh itu mengajarkan tauhid yang sangat kuat. Keterikatan kita, belum punya anak, kekeringan, rizki yang kurang. Nah, itu adalah masalah-masalah duniawi. Tapi Nabi Nuh apa, Bu? Terus meminta kepada Allah. Bahwa apa, Bu? Nabi Nuh anaknya masuk Islam gak, Bu? Nabi Nuh anaknya masuk kapal gak, Bu? Enggak, gak mau mengikuti ajaran Islam. Tapi tidak putus asa Nabi. Nah, selanjutnya ya, Bu. Nah, ayat ini adalah bagian dari dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Ada beberapa poin pentingnya, Bu. Di sini istighfiru artinya perintah, fi'il amr. Meminta ampun tuh bukan sekedar pilihan. Jadi bukan pilihan minta ampun tuh. Itu adalah wajib, pintu utama untuk mengetuk terbukanya pintu-pintu kebaikan dari Allah. Nah, untuk memperbaiki hubungan antara hamba dan pencipta. Lalu sifat Allah itu Al-Ghafar, Bu. Ud'uni astajib lakum. Al-Ghafir ayat 60. Berdoalah padaku maka akan aku kabulkan. Itu Al-Quran loh, Bu. Yakin gak? Yakin 100%. Kalau Al-Quran tuh yakin 100%. Nah, di sini artinya Allah tuh bukan hanya pengampun, Ghafar itu, tapi Maha. Maha tuh adalah udah tingkat dewa di atasnya lagi, Bu. Jadi apa, Bu? Kalau bahasa Inggris superlatif ya, Bu. Enggak ya? Lebih di atasnya lagi. Udah istimewa sekali gitu kan, Bu. Pakai telur apa pakai telur bebek apa telur ayam gitu kan. Itu di atasnya, Bu, bukan pakai telur lagi. Telurnya apa, Bu? Telur pakai dagingnya asli halal thayyib gitu kan. Artinya apa, Bu? Itu sudah tingkatnya tingkat tertinggi, Maha. Bukan hanya pengampun tapi Maha pengampun. Jadi seberapa banyak dosa kita berkali-kali pun kita jatuh dalam kesalahan, Allah ampunannya lebih luas. Jadi jangan pernah berprasangka buruk. Nah, ayat selanjutnya di sini ada Bu? Ayat 11 dan 12. Jadi Allah akan menurunkan hujan. Nah, saya yang bilang tadi kekeringan, kekurangan rizki, belum punya keturunan. Ini adalah lanjutan surat Nuh ayat 11 dan 12. Akan diberikan, gitu kan. Tapi kalian yakin nggak? Istiqomah nggak? Bersabar nggak? Gitu kan. Kadang-kala kita itu terburu-buru. Aku udah doa, Bu, ada cerita juga. Ceritanya tuh deket-deket dari saya lah. Pada saat itu musim ini, Bu, pendaftaran yang itu, Bu, survei-survei ke rumah tentang KPPS. Itu kan dapat uang tuh, Bu. Iya nggak? Petugas-petugas pemilu itu loh, Bu. Nah, ada 2 orang. Yang satu tuh nggak pernah sholat. Perempuan ya, Bu. Yang satu tuh sholat, udah rekoso sampai badannya kurus gitu kan. Dia mau kerja apa saja gitu kan. Tapi yang diterima ternyata apa, Bu? Yang tidak sholat. Terus yang sholat ini bilang apa, Bu? Ini fakta loh, kenyataan. Saya dengar sendiri soalnya. Padahal Mbak itu tuh nggak sholat, nggak nutup aurat. Aku yang sholat, aku yang ngaji, aku yang rekoso, aku yang prihatin. Kok orang ketompo ya? Kayak gitu. Itu loh, Bu, manusia. Ya, dapat uang soalnya, Bu. Itu tiap bulan gajinya 2,3 UMR. Pada saat itu tidak diterima. Saya dengar sendiri, astagfirullah. Karena saya sudah dengar dari ustazah gitu kan, ngaji, saya langsung ini nggak bener ini, ucapan pernyataan ini nggak bener. Belum aja, ini mungkin yang terbaik bagi dia, akan diberikan yang terbaik lagi gitu. Tapi karena dia sangat membutuhkan dalam waktu yang
ekspres pengennya, cepat kilat, dapat duit. Ya. Dia berujar seperti itu, Bu. Nggak boleh ya, Bu, kayak gitu ya. Ini hikmah ya. Dan hikmahnya saya dengar sendiri ini. Jadi jangan sampai, bisa jadi kan, jangan sampai kita tuh menyaksikan kekuasaan Allah ketika kita taat, ya Bu. Kan doa itu bisa diganti dengan hal yang lain ya Bu, ditunda, diganti dengan hal yang lain. Atau Bu, apa Bu? Nanti di akhirat diberi syafaatnya, ya nggak Bu? Banyak bentuknya. Atau dijauhkan dari apa Bu? Bala. Nah, anaknya nggak sakit, suaminya sehat, itu bisa jadi jawaban dari doa-doa kita ya Bu, karena sehat itu mahal. Selanjutnya Bu, nah setidaknya kita keluar dari masjid ini kita hafalkan ya Bu. Nah, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahid isnain salasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini Bu. Ini kalau di buku doa-doa saya menempati urutan pertama doanya Bu. Doa Nabi Yunus ini. Jadi tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zolim. Jadi merendah dulu Bu. Merendah, aku zolim ya Allah. Aku lemah ya Allah. Aku butuh kebaikan yang Engkau turunkan. Nah, doa tuh awalnya itu Bu. Jadi meminta, memohon. Ini ya Bu ya. Lalu, nah, ada apa di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Ada tauhid Bu, ada 3 kekuatan. Tauhid la ilaha illa anta, mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menolong selain Allah. Ini memutus ketergantungan kita kepada makhluk Bu. Bukan suami kita, bukan anak kita Bu. Jangan salah berharap, nanti kita kecewa. Tetapi Allah, dengan izin Allah, semua terjadi. Bahkan daun jatuh dari pohonnya pun sepersekian detik, itu atas izin Allah. Lalu yang kedua, kekuatan utamanya adalah subhanaka, dikata subhanaka, mensucikan, maha suci Allah, mengakui bahwa tidak ada yang pernah salah dalam memberi ujian. Nah, Bu, yang tadi saya bilang, tidak diterima tuh, dapat gaji UMR, bilangnya dia nggak sholat, tapi saya sholat, kok dia yang diterima? Bilangnya gitu. Berarti apa Bu? Nggak salah itu, pasti ada hikmah di belakang itu. Diberikan yang terbaik yang lain, dijauhkan dari bala, musibah, ya nggak Bu? Nah, itu harus yakin 100% Bu. Kenapa TK PAUD sekarang tuh diajarkannya tauhid dulu Bu? Karena kurikulum kita, agama kita yang 2 SKS belum tuntas tauhidnya anak-anak sekarang Bu. Masih berharapnya pada ayah ibunya Bu, minta duit gitu. Masih. Coba sekali-kali orang tuanya bilang, coba minta sama Allah, dimudahkan jalannya. Berani gak Bu ngomong gitu? Pernah gak ngomong gitu Bu sama anaknya? Pernah, alhamdulillahirabbil alamin. Minta sama Allah. Ini kan wasilah aja ya Bu, makhluk ini Bu, makhluk yang lemah ini wasilah aja gitu. Sesungguhnya apa? Dari Allah gitu kan. Nah, lalu yang ketiga, kekuatan utamanya adalah pengakuan dosa. Inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah bentuk istighfar yang sangat mendalam. Mengakui kesalahan adalah kunci terbukanya pintu rahmat Bu. Nah, Rasulullah memberikan jaminan Bu, bagi siapa saja
yang membaca doa ini, maka akan Allah kabulkan baginya. Dan tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah maka akan dikabulkan. Bu, yakin gak? Nah, yuk. Wahid Isnain Salasa. Salah ya? Wahid Isnain Salasa, bener ya Pak? Apa Bu? 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Maha suci Allah. Ya Allah, aku butuh pertolongan-Mu ya Allah. Tidak ada daya kekuatan selain Engkau ya Allah. Merendah Bu, merendah. Karena ilmu itu mengalir ke bawah, air itu mengalir ke bawah. Jadi kalau tinggi dia tidak mau Bu. Orang-orang sombong itu nanti susah untuk belajar. Jadi hati-hati dengan Bu. Nah yang kedua tadi doa Nabi Yunus. Nah Sayyidul Istighfar, Masya Allah. Kenapa disebut sebagai Sayyidul? Pemimpin. Yuk Bu, udah pernah dengar Bu? Kita belajar, kita ulangi ya Bu ya, kita lafalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Nah, Bu, esensinya Sayyidul Istighfar adalah apa? Pemimpin dari semua doa. Bu, ini dibaca di zikir pagi dan petang. Siapa yang di sini rajin zikir pagi dan petang? Selalu melafalkan, Bu, itu adalah amalan yang luar biasa. Ayat-ayat utama dalam Al-Quran. Apa Bu? Benteng atau apa Bu? Tameng dari sebuah keburukan, kejahatan. Tuh zikir pagi dan petang. Bu, walaupun lama, sekitar 30 menit, 40 menit, gak apa-apa Bu. Tapi kalau udah menjadi kebiasaan kayaknya kok kurang ya. Kalau kita tidak melaksanakannya. Betul, Masya Allah. Bu, itu dalam zikir pagi dan petang ada Sayyidul Istighfar. Doa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bentuk permohonan ampun. Nah, yang pertama Bu, jaminan surga dari Rasulullah loh Bu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bu? Ketika meninggal di siang hari, jika dibaca di pagi hari, lalu dengan yakin loh Ibu, meninggal sebelum sore hari, ia termasuk penghuni surga. Dijaga Bu, dari pagi sampai sebelum sore. Nah, ketika meninggal di malam hari, dibaca sore hari. Nah, semalaman itu maka akan meninggal termasuk
penghuni surga. Jaminan loh Bu. Nah, masa nggak percaya? Amin ya Bu. Ya, Sayyidul Istighfar Bu. Pemimpinnya dari semua doa istighfar. Ringan di lidah Bu, ringan di mulut Bu, tapi luar biasa perubahannya. Lalu itu hadis riwayat Bukhari, sahih Bu hadisnya. Lalu yang kedua, mengandung tauhid sempurna. Bukan sekedar meminta ampun, tapi juga pengakuan iman yang menyeluruh. Yang apa Bu? Yang bulat, tidak ada celah, yang mantep. Nah, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu. Terus mengakui Allah sebagai pencipta, khalaqotani. Lalu mengakui status kita sebagai hamba. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi merendah Bu. Hamba tuh lemah. Jangan sampai ada sedikit pun rasa sombong. Itu ya Bu, Sayyidul Istighfar. Lalu yang terakhir, pengakuan atas segala nikmat. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Bersyukur. Ya enggak Bu? Bersyukur. Melatih kita selalu rendah hati. Sadar bahwa setiap tarikan nafas dan kesehatan yang kita miliki adalah pemberian Allah. Jangan sombong, udah olahraga gitu. Wah ini karena olahraga gitu. Allah yang berikan, ya enggak Bu? Allah yang izinkan. Sementara itu wasilah aja olahraga tuh ya Bu, ikhtiar kita. Sementara kita sering sekali membalasnya dengan berbuat maksiat, kelalaian, sholat Allahu Akbar, kose. Lagi ngupas bawang berambang ya, terus nanggung baunya, tangannya mambu Jangan Bu, jangan. Kalau mau jadi hamba prioritas ya prioritaskan Allah Bu. Kalau udah sering sholat di masjid beda ya Bu, enak kan Bu, kayaknya lebih enak, lebih khusyuk gitu ya. Boleh ibu-ibu ke masjid dengan izin suami. Dengan apa? Menutup aurat dengan rapi, boleh. Apalagi yang deket nih, ya nggak Bu? Nah, beda ya Bu, bacaannya juga ditanggung oleh imam gitu kan ya. Kalau kita salah, nah, Masya Allah. Itu ya Bu. Lalu pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukan aja di non muslim ya Bu. Pengakuan dosa, wa abu'u bizanbi, dan aku mengakui dosaku. Hati yang dicintai Allah itu mau menerima, mudah menerima nasihat, mudah lapang dada, maka hidayah nasihat itu mudah datang. Nah, lalu yang terakhir melindungi dari keburukan amal sendiri. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Ya tadi yang diceritakan Bu, bahwa seorang hafizah tergoda oleh konten-konten pornografi yang menyebabkan dia tidak fokus untuk menghafal. Itu terjadi, itu fakta. Maka dia istirahatkan HP-nya. Nah, ini ya Bu. Nah, mungkin itu Bu, ke Semarang membeli jamu, singgah sebentar di Masjid Safitun Karim, salah ya. Mari perbanyak istighfar dalam hidupmu agar hati tenang dan mendapat berkah. Amin amin ya robbal alamin. Ya Bu, kita belajar apa Bu? Doanya dua ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus apa lagi Bu? Ya, Masya Allah tabarakallah. Siapa yang sudah hafal semua? Masya Allah, barakallah. Nanti ya Bu, 1, 2. Nah, iya, itu zikir pagi dan petang ya Bu ya. Nah, ya, itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jamnya sudah 17.40, nyun sewu berarti. Iya, nggak kerasa ya Bu ya.
Mungkin itu dari saya, yang lebih dari Allah, kurang-kurangnya saya sebagai manusia banyak salah, banyak hilaf. Mohon dimaafkan, mohon didoakan keluarga saya, Bu. Mohon doanya kami untuk dimudahkan dalam nanti ke Baitullah. Dimudahkan dalam menjalani umroh. Itu ya Bu ya, mohon doanya. Sampai jumpa di Baitullah. Ya Bu, ke Baitullah itu pasti Bu, yakin aja. Gitu ya Bu. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berdoa dulu apa gimana? Ya, yuk Bu, kita angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa adimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabiya Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqihu fid din wa alimhu takwil. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ansur ihwanana fi Gaza, fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma sabbit qulubana ala dinik wa adim lana fi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Al-Fatihah. Semoga Allah ijabah doa-doa kita dengan wasilah anak-anakku yang soleh, ibu-ibu yang soleh sedang berpuasa ya Bu ya. Waktu-waktu mustajab akan azan kumandang maghrib, insya Allah yakin, saya yakin-yakinnya mustajab Bu. Amin. Silakan selanjutnya Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang beliau sampaikan ini. Kalau misal dipraktekkan sangat-sangat berpengaruh untuk kehidupan kita, dari cerita-cerita beliau dan kisah-kisah yang beliau ceritakan. Masya Allah, luar biasa dengan pengaruh istighfar. Semoga kita bisa di setiap harinya, di
di kesibukan kita bisa menyelipkan istighfarnya ya. Amin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dalam memandu acara kajian sore ini, saya mohon maaf. Mari kita tutup majelis kajian pada sore hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.